Hai, perkenalkan nama saya Alda Nurhalija, saya dari MBS 6B. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Islamic Corporate Governance. Baiklah, langsung ke pembahasannya saja ya teman-teman. Apa kalian tahu Islamic Corporate Governance atau disingkat dari ICG? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan tersebut. Yaitu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial ilmiah Islam yang didasarkan pada ketahuan Allah. ICG ini diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern yang profesional dengan konsep dedikasi yang lebih bertanggung jawab. Di sini makalah saya menjelaskan tentang beberapa ahli yang menjelaskan tentang ICG. Kalian bisa lihat makalah saya, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang ICG tersebut. Saya singkatnya saja langsung masuk. ICG ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai macam resiko, baik resiko finansial maupun reputasi. Pentingnya penerapan ICG secara besar dan utuh di bank syariah ditunjukkan oleh penelitian Hikben Hanza bahwa penerapan ICG yang baik mempunyai peran yang penting untuk menjaga kredibilitas secara efektivitas dan efisiensi bank syariah. ICG juga diperlukan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang efektif dan efisien dan tangguh. Pelaksanaan juga secara utuh merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Lalu ICG ini merupakan suatu keharusan atau kebutuhan bagi lembaga keuangan syariah, khususnya pada BMT. Penerapannya itu mewujudkan pertanggungjawaban serta bank syariah ini harus dikelola dengan baik dan profesional. Lanjut, ICG dalam mekanisme tata kelola perusahaan perbankan syariah menurut Hasan. Ya, saya bacakan salah satu dari ahli memenuhi kepatuhan syariah. Mekanisme corporate governance yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah pada mekanisme pengambilan keputusan. Lanjut, pembahasan yang kedua yaitu tujuan penerapan dari ICG. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Yang kedua meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka. Yang ketiga mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder. Yang keempat pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi. Kelima meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Keenam, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholder atas kinerja perusahaan di masa depan. Prinsip-prinsip dari ICG yaitu pertama, transparansi, keterbukaan informasi. Yang kedua, itu accountability atau akuntabilitas. Yang ketiga, responsibility, pertanggungjawaban. Yang keenam, independensi, kemandirian. Yang kelima, fairness, kesetaraan dan kewajaran. Yang terakhir yaitu syariah compliance,
kepatuhan syariah. Prinsip-prinsip kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah yang diperlukan oleh lembaga syariah dalam mengelola keuangan syariah. Habis itu sejarah dari perkembangannya. Sejarah dari perkembangan dari ICG tersebut memiliki banyak macam-macam pembahasannya, seperti singkatnya itu saya singkatin: sebuah pengembangan dari secara konvensional keadilan dalam Islam dalam suatu nilai tauhid. Terus tuh di dalam makalah saya banyak pembahasan tentang sejarah karena saya di sini singkat. Jadi kalian bisa lihat makalah saya untuk lebih diperjelas lagi. Singkatnya itu, baiklah kesimpulannya singkatnya dari ICG ialah definisinya sebagai sistem manajemen yang merupakan pertanggungjawaban spiritualitas dengan prinsip dasar transparan, bertanggung jawab, akuntabilitas, moralitas, dan keandalan hanya sebagai alat ukur yang sifatnya material. ICG adalah sistem yang mengarahkan atau mengendalikan perusahaan untuk membantu tujuan perusahaan dengan pengembalian keputusan berdasarkan epistemologi sosial ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah. ICG ini juga mengarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern, profesional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggung jawab. Baiklah, sekian dari pembahasan saya tentang ICG. Mohon maaf atas kehilapan kata ataupun penjelasannya saya kurang masuk di teman-teman. Lebih baik kalau mungkin dalam penjelasan saya ada kurangnya, mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.